Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Anak pondok. Saya di pondok di Malang lebih kurang 13 tahun. Kemudian saya pun mondok lagi di Aljazair lebih kurang 9 bulan. Kemudian di Bahrain 6 bulan. Di Irak, di Baghdad 9 bulan. Dan di Masjidil Haram lebih kurang 5 tahun. Jadi saya memang sudah bercita-cita mempunyai pesantren. Karena itu sepulangnya saya dari pesantren, saya membuka pesantren di Dompu. Tahun 73 sampai tahun 75. Tapi di waktu itu saya harus berangkat mencari guru lagi. Untuk saya mendapatkan ilmu yang masih kurang di dalam diri saya, agar murid-murid saya bisa menguasai ilmu-ilmu Allah dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan di dunia. Kemudian saya dikaruniai rahmat oleh Allah Ta'ala untuk datang ke Jakarta. Setelah saya membuka pondok pesantren internasional di Surabaya. Dan pondok pesantren itu di saat itu karena saya ada masalah dengan fatwa-fatwa saya di Singapura yang berhubungan dengan ginjal, yang saya di waktu itu orang pertama yang memfatwakan bahwa organ tubuh boleh dipindah-pindahkan ke orang lain. Jadi di waktu ulama-ulama banyak yang tidak sepakat dengan pandangan saya, sehingga menyangkut dengan pendidikan saya, dan pondok saya pun ditutup. Kemudian cita-cita itu saya tidak mau berhenti. Saya pun membuka majelis taklim. Setelah saya pindah di Jakarta, saya buka majelis taklim di Bintaro. Yang orang pun datang berduyun-duyun, beribu-ribu, dan memenuhi masjid sampai di luar-luar masjid. Setelah itu saya mendapat satu anugerah dari salah seorang yang beruang, memberikan saya rumah di Parung ini. Saya pindah ke sini pas dalam keadaan paceklik di Indonesia, yaitu pada tanggal 14 Mei tahun 1998, waktu gejolak Jakarta. Saya pun lalu di sini mendapat kepercayaan untuk membagi-bagi beras dari kedutaan-kedutaan Brunei, dari kedutaan Arab Saudi, dari Golkar, Pak Akbar Tanjung, dari pengusaha-pengusaha India, Gandhi School yang di bawah pimpinan Mr. Sham. Jadi saya membagi-bagi beras untuk rakyat yang tidak mendapat pekerjaan di waktu itu. Jadi Indonesia sedang sulit. Lama-lama saya melihat tempat ini daripada kosong, jadi saya bikin
coba-coba pesantren. Saya pun membuat sebuah pesantren yang besarnya 4 kali 5 meter dari bambu-bambu dan kayu yang ada di hutan di sini. Dengan seorang murid yang namanya Prawoto. Itu murid pertama yang nyantri di tempat saya. Tapi beberapa lama kemudian pesantren kecil itu penuh. Saya pun menambah lagi dari kayu dan bambu 5 kali 8 meter. Penuh lagi. Salah seorang teman saya berkata, coba-coba dikembangkan pesantren ini. Jadi berkembanglah pesantren ini. Berkat dari bantuan teman-teman yang mau melihat pendidikan maju. Dan saya pun memunculkan gairah baru di era yang baru. Supaya manusia Indonesia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan saya pun tingkatkan pendidikannya sampai pendidikan saya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan pendidikan saya boleh mengikuti ujian negara. Sehingga sekarang murid-muridnya lebih dari 6.000 wanita dan laki-laki. Cuma satu kali waktu saya memimpikan datuk saya. Saya didorong untuk untuk tinggal di tempat ini dan mendirikan pendidikan di tempat ini. Saya punya cita-cita, hanya saya kepingin dengan kemampuan dan giatnya saya serta cita-cita saya yang besar, murid-murid ini menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, menjadi anak-anak yang maju, yang menjadi contoh bagi pendidikan-pendidikan di luar pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Saya yakin dengan cita-cita saya yang mulia dan ikhlas dan kepinginnya saya murid-murid itu menjadi orang-orang besar, saya yakin pesantren ini akan menjadi pesantren yang besar dan mempunyai murid yang bertambah banyak. Apalagi saya mempunyai cita-cita ingin mendidik sekali keluar itu 40.000 anak dari pondok pesantren ini. Saya mempunyai cita-cita di pondok pesantren ini nanti ada fakultas teknik, ada fakultas kedokteran, informatika, dan fakultas-fakultas lain yang bisa mengantar murid-murid ini mendapat kesempatan untuk hidup di dunia modern. Kalau soal membangun, saya tidak mendapat kesulitan. Karena saya mempunyai keyakinan bahwa setiap perbuatan baik mesti banyak orang yang mau mendukungnya. Kemudian niat saya begitu ikhlas, pasti banyak orang yang akan tertarik dengan apa yang saya buat di pondok pesantren ini. Yang saya hadapi di dalam pendidikan, hampir keseluruhan daripada bangsa kita di Indonesia ini, kalau sekolah tidak mau sampai selesai. Jadi banyak mereka itu sekolah yang terbatas, tamat SD atau tamat SMP atau tamat SMA. Jadi yang berkesempatan sekolah sampai ke universitas itu sangat sedikit sekali, tidak sesuai dengan jumlah penduduk negara Republik Indonesia. Jadi menjadi kendala besar bagi saya dengan adanya keterbatasan keinginan daripada anak-anak Indonesia dan orang tua di dalam pendidikan untuk mencapai sarjana itu. Lalu yang kedua, mungkin karena keterbatasan daripada ekonomi, tapi pondok saya akan bercita-cita sampai selama-lamanya tidak ada bayaran apapun sampai mereka menjadi sarjana-sarjana. Jadi itu sebab saya selalu mendorong anak-anak itu, kadang-kadang saya keras,
Bahkan kepada orang tua saya kadang-kadang keras juga. Karena kepinginnya saya, anak-anak itu harus jadi. Tidak semua saya mau ciptakan jadi ulama. Tapi saya juga kepingin mereka menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi dirjen, menjadi pegawai negara, menjadi ulama, menjadi pedagang yang maju. Nah, nanti tergantung daripada hasil pendidikan ini. Dan saya akan tetap mengarahkan mereka kepada apa yang menjadi cita-cita saya. Dan saya harapan saya itu murid saya tetap taat kepada planning yang saya buat. Bahkan saya sudah menjalinkan hubungan dengan Amerika, menjalinkan hubungan dengan Korea, dan menjalinkan hubungan dengan Taiwan. Bahkan kedutaan Saudi Arabia sering minta dari anak-anak murid kita itu untuk bekerja di kebun kerajaan di Saudi Arabia. Tapi sekarang saya melihat gaji-gaji yang di Amerika dan gaji di Korea dan Taiwan jauh lebih tinggi. Saya tetap mengharapkan anak-anak murid saya itu menguasai bahasa dengan ilmunya yang cukup. Mereka boleh menjelajah ke alam yang ada, yang bisa menerima mereka untuk bekerja atau berusaha mendapatkan dunia mereka. Saya dulu memang sekolah saya di sekolah dasar, sekolah umum. Saya waktu itu saya sekolah sungguh-sungguh. Saya tidak tunggu disuruh. Waktu di SD saya punya nilai pelajaran dulu hanya 3 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, pengetahuan umum, dengan berhitung. Saya waktu itu lulus berhitung, yang sekarang nama matematika barangkali itu saya nilainya 10 waktu itu. Pengetahuan umum 8. Kemudian bahasa Indonesia saya 6. Jadi saya lulusan 6, 8, 10. Jadi rata-rata 8. Di waktu itu sangat tinggi. Nah, kemudian saya waktu itu, setelah itu saya masuk SMP. Saya tidak ada cita-cita sekolah agama. Karena abah saya seorang pedagang yang sukses. Jadi kami itu disuruh giat untuk sekolah di sekolah umum. Jadi saya pun sekolah di SMP. Saya di SMP sudah mengajar murid-murid tidak kurang dari 200 di rumah saya. Mereka mondok di rumah saya, belajar kepada saya karena saya dulu menghafal itu buku-buku itu, ilmu bumi alam falak, sejarah. Saya hafal titik komanya, bukan hafal tentang sejarah-sejarahnya enggak, tapi buku satu itu saya hafal. Buku ilmu hayat saya hafal, yang sekarang namanya hiptobiologi, kemudian fisika. Saya itu hafal pelajaran-pelajaran itu. Hafal di luar kepala. Bukunya itu saya hafal. Jadi satu saat saya mendengar di masjid itu ada kiai yang pidato bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ilmu itu menjadi satu cambuk bagi saya. Kemudian saya lari kepada ibu saya. Bu, saya mau tidur di kaki ibu. Saya mau lihat surga itu. Jadi ibu saya bilang, siang aja. Nanti kalau tidur siang, nanti kalau tidur di kaki saya. Betul-betul saya tidur di telapak kaki ibu. Jadi hari itu saya mimpi langit itu bolong. Memanggil nama saya. Sagaf, Sagaf. Saya lari. Saya ketakutan karena langitnya bolong dan keluar suara bercahaya. Kemudian saya bangun. Saya memberitahukan ibu saya tentang mimpi saya. Ibu saya berkata, oh kalau begitu kamu mau pergi jauh. Benar. Sore saya pergi mandi di kali dengan anak-anak. Saya dipanggil sama satu orang. Saya mau bawa kamu pergi sekolah di Malang. Di sana ada guru besar. Di sana ada pondok pesantren. Saya masuk di pesantren. Saya biasa sekolah umum, bebas, keluar, pergi kemana, main badminton, bebas. Saya masuk di pesantren yang muridnya tidak lebih daripada 150 orang. Mungkin kurang di waktu itu. Tidurnya berdempet-dempet, kamar mandinya cuma 4, antre. Saya baru 3 hari lari keluar dengan tas saya. Jadi saya sudah pengalaman, anak-anak baru itu pasti mau keluar dari pondok. Saya sendiri dulu begitu bawa keluar tas saya, sudah sampai di jalan, ada lewat orang Jawa. Dia berkata, ojo mole, ojo mole. Metu. Ojo metu, ojo mole. Jadi saya
kembali ke pondok. Kemudian saya kena penyakit, gatal semua badan saya. Abah saya tulis surat, saya sekarang bangkrut, tidak bisa membayar sekolah kamu. Jadi akhirnya saya pun kerja di dalam pondok itu, menyapu, kumpulkan sisa-sisa makan anak-anak, karena saya tidak bisa bayar. Jadi saya makan sisa anak-anak. Jadi saya membantu di pondok itu. Jadi hasil pada khidmat saya merasakan sekarang kenikmatannya. Saya sekolah dengan bagus. 2 tahun 8 bulan, saya langsung diangkat menjadi guru. Saya mengajar fikih, mengajar nahwu, mengajar qiraat rasyidah, lughatul arabiyah. Dan saya pun dikenal sebagai guru yang sangat mudah memberikan pelajaran. Sehingga anak-anak itu kalau saya ngajar pagi, meninggalkan sarapan pagi. Lalu mata pelajaran yang saya ajar tidak boleh pagi. Saya disuruh ajar siang. Saya mengajar hadis. Nah, itulah pekerjaan saya. Saya terus melanjutkan sekolah saya. Sampai saya mendapat penyakit macam-macam, saya tetap bertahan. Karena cita-cita saya harus jadi. Malu mau balik. Setelah itu baru saya abah saya suruh pulang. Karena saya sudah 3 tahun. Saya pun pulang ke Dompu. Saya pulang. Yang sebenarnya abah saya itu dulu tidak mau saya itu sekolah agama. Dia tidak setuju. Nanti kamu pulang jadi tukang pukul beduk. Jadi setelah 3 tahun saya pulang. Departemen Agama Dompu mengusulkan saya untuk khutbah Jumat di Masjid Jami. Saya khutbah dengan bagus. Orang semua berebutan kepada saya, mencium tangan saya. Abah saya nangis. Dia bilang, kau lanjutkan sekolah kau. Dan kita bagi 2. Anak laki-laki, 3 sekolah umum, 3 sekolah agama. Semua adik-adik saya sukses. Ada yang satu sudah jadi insinyur doktor, Jindan, di bidang peternakan. Ada lagi Abu Bakar di bidang pertanian. Kemudian ada Muhammad, pedagang. Abdurrahman juga dagang yang sukses. Abdillah tidak sukses di sekolah agama. Yang sukses di sekolah agama cuma saya satu. Tapi saya sudah cukup menyenangkan orang tua saya, abah saya dan ibu saya. Mereka ridho dan senang dengan saya. Ini yang membawa barakah, lalu saya menjadi orang seperti ini. Mudah-mudahan menjadi tauladan bagi murid-murid saya dan teman-teman saya, bahwa tidak menjadi halangan sakit, tidak menjadi halangan tidak ada uang, tidak menjadi halangan karena kemiskinan. Cita-cita yang mulia dan cita-cita yang kuat, serta didukung oleh moral yang mulia, pasti orang itu akan sukses di dalam apa yang dia cita-citakan. Saya tidak pernah duduk ngobrol di pondok. Saya jarang duduk dengan teman-teman untuk berbicara yang tidak ada manfaat. Saya selalu dekat dengan mereka-mereka yang sudah lama. Saya duduk dengan dia, saya bawa buku. Kadang-kadang mereka usir karena saya duduk lama membaca kitab dengan dia. Pun sudah lama, sudah setengah jam duduk. Sudahlah. Tapi saya itu tetap tabah. Ini hari dia usir saya, besok saya datang lagi. Saya duduk kurangi dari setengah jam. Saya cari lagi guru yang lain. Saya begitu berpindah terus. Sehingga saya itu tidak pernah melepas guru-guru bantu yang ada di pondok itu untuk saya memintakan dia mengajarkan saya fikih, nahwu. Yang teman-teman belajar sekelas dengan saya itu masih baca nahwul wadih, saya sudah baca Kawakibud Durri. Saya sudah mulai hafal Alfiyah. Saya sudah mulai menghafal Al-Quran. Saya sudah mulai membaca Ihya. Guru besar saya ngajar Bukhari, saya ikut belajar Bukhari sembunyi di belakang-belakang. Bahkan saya masih muda sekali waktu itu. Tapi itulah karena saya punya cita-cita. Jadi saya itu berjuang saja belajar itu. Sampai ini hari saya masih mau mencari ilmu apa yang saya belum dapat, saya tetap belajar. Contohnya kepada istri saya belajar. Dia belajar fisiologi di UI. Dia pulang, saya paksa dia harus bicara dan harus buka tipnya untuk saya mengikuti segala apa yang dia pelajari untuk saya cocokkan
apa yang ada di dalam agama Islam itu apa seperti yang ada di pengetahuan umum. Tapi saya lihat memang Al-Quran itu adalah sumber daripada semua ilmu. Karena itu sekarang bahkan sudah beberapa tahun, hampir 10 tahun terakhir ini saya mencintai Al-Quran itu dengan sangat sekali. Saya baca satu ayat, saya memikirkan bisa sejam 2 jam. Dan itu pun belum cukup untuk menyelesaikan masalah satu ayat di dalam Al-Quran. Tapi itu kemampuan saya, mudah-mudahan ada orang yang lebih lagi daripada saya. Yaitu saya tuangkan kepada murid-murid saya, supaya mereka bisa melebihi saya atau sekurang-kurangnya sama dengan saya. Ma'hadil asriyah nurul iman